Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan hidup kita dibayar lunas dari semua dosa, dari semua kehidupan kita yang lama, janji Tuhan kepada saya dan saudara, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari dosa, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan juga akan membangun kembali hidupmu. Semua yang hancur dalam hidup kita, apakah rumah tangga, keluarga, hubungan suami istri, pekerjaan, usaha, semua yang hancur karena dosa, karena pelanggaran, karena kutuk, Tuhan akan bangun kembali. Nah, apa reruntuhan yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita? Nah, dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22, nah ini gambaran kita yang sudah ditebus dari segala dosa kita. Jadi ketika Tuhan menebus kita dari segala dosa kita, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita di masa lalu. Kemudian dikatakan, kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Buat kita hari ini adalah gambaran Tuhan sebagai juru selamat kita yang sudah menebus kita dari segala dosa kita, dari segala pemberontakan kita, dari segala hidup kita yang lama. Dan Tuhan sudah mengerjakan itu dalam hidup saya dan saudara. Tapi ternyata penebusan itu tidak berhenti hanya dengan Tuhan menghapuskan segala dosa dan pemberontakan kita. Tapi Tuhan juga pasti akan memulihkan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita, semua yang hancur dalam hidup kita akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Akan dibangun kembali. Jadi sebagai orang-orang pilihan Tuhan, saudara harus punya kerinduan dan punya pengharapan. Semua yang runtuh dan hancur dalam hidup kita, Tuhan sanggup dan bisa bangun kembali. Apa yang Tuhan sedang mau bangun dalam hidup kita? Dalam kitab Imamat 26 ayat yang ke-31. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Jadi ternyata saudara, reruntuhan yang terjadi dalam hidup orang-orang pilihan Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, itu bisa terjadi, kenapa? Karena kutuk, ketika orang percaya tidak sungguh-sungguh mendengarkan perintah, nasihat, firman Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka mengalami keruntuhan. Dan itu yang terjadi ketika kita hidup tidak mendengarkan perintah dan firman Tuhan. Nah, coba kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Jadi bicara tentang reruntuhan, bicara tentang kehancuran, bicara tentang kegagalan, bicara tentang segala kehancuran dalam hidup kita. Itu merupakan konsekuensi dari dosa dan kutuk. Tuhan tidak pernah merencanakan hidup saya dan saudara hancur. Karena itu bukanlah sifat atau karakter Allah. Tuhan bukan pribadi yang sengaja membuat kita jadi orang gagal. Jadi reruntuhan, kehancuran itu adalah konsekuensi dari dosa, dari pelanggaran, dan konsekuensi dari orang-orang yang tidak mendengarkan firman, dan dari orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan. Kalau kita sedang mengalami kehancuran dalam bagian-bagian dalam hidup kita, itu terjadi karena konsekuensi dari dosa, kutuk, karena kita tidak mendengarkan firman, atau karena kita sudah meninggalkan Tuhan. Ada berhala-berhala, ada penyembahan yang lain, dan karena kecemburuan hati Tuhan, maka Tuhan luaskan, Tuhan biarkan reruntuhan terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah merencanakan kita menjadi orang-orang yang gagal, saudara. Percayalah. Firman Tuhan berkata kita ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi kegagalan, sekali lagi saya mau ingatkan, kegagalan, kekalahan, kehancuran dan reruntuhan itu bukan bagian dari rencana Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. Dan kalau ada dari antara kita, dari antara orang percaya yang mengalami kekalahan, kehancuran, reruntuhan dalam hidupnya, maka firman Tuhan berkata itu adalah dampak akibat dari dosa dan pelanggaran umat Tuhan. Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, atau karena mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana Tuhan membangun kembali hidup saya dan saudara? Ada banyak saudara, mungkin hidup kita hari ini yang kita alamin, yang kita terima, itu dampak dari dosa-dosa dan pelanggaran kita di masa lalu. Apakah dosa pribadi kita, apakah dosa nenek moyang kita, apakah dosa orang tua kita.
Biar kita bisa menikmati apa yang menjadi bagian dan jatah kita. Saudara, firman Tuhan berkata, semua usaha, semua pekerjaan, apapun itu, semua rumah tangga, semua usaha manusia yang dibangun di luar Tuhan, satu saat akan hancur, akan sia-sia. Nah, kita akan lihat saudara 2 contoh di Alkitab. Bagaimana manusia berusaha membangun sesuatu di luar Tuhan. Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Jadi Nimrod adalah orang pertama yang berkuasa dan kerajaannya bernama Babel. Babel itu termasuk wilayah kekuasaan dari Nimrod. Nah, siapa Nimrod? Orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Orang yang kuat, orang yang memiliki kemampuan, memiliki kekuatan. Sehingga apa akibatnya saudara? Karena Nimrod ini merasa dirinya kuat. Orang yang kuat, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa serba bisa di hadapan Tuhan. Dan sebagai konsekuensinya dia bangun sebuah menara. Nah, ternyata ketika Tuhan melihat manusia mulai membangun sesuatu di luar Tuhan, orang-orang terkutuk ini yang masih belum mengenal Tuhan dan tidak punya rasa takut akan Tuhan, ketika mereka mencoba untuk membangun sesuatu, mereka ingin membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Tuhan berkata, maka Tuhan turun dan menghentikan pembangunan itu. Dan muncullah nama Babel yang artinya kekacauan. Jadi Tuhan mengacaukan pembangunan yang dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Wahyu 18 ayat yang kedua, ternyata Babel dibangun lagi di kitab Wahyu. Manusia mulai mendirikan lagi kota yang besar yang bernama Babel. Dengan segala kemewahannya, dengan segala kemegahannya. Dan firman Tuhan berkata, di Wahyu pasal ke-18 ayat yang kedua, sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, salah satu yang Tuhan lakukan akan meruntuhkan kembali Babel yang dibangun oleh manusia di akhir zaman. Ternyata manusia dari waktu ke waktu selalu polanya seperti itu saudara. Manusia selalu berusaha untuk membangun sesuatu tanpa Tuhan. Dan kalau ada orang-orang yang berusaha untuk membangun sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, tanpa persekutuan dengan Tuhan, maka kita sedang membangun sebuah Babel. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah manusia yang membangun, usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi reruntuhan, kehancuran, dan semua kegagalan-kegagalan dalam hidup kita adalah buah dari usaha yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Manusia yang tidak mendengarkan firman, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, ketika ingin mencoba membangun sesuatu pasti akan menghasilkan Babel. Hancur saudara, runtuh, dirubuhkan oleh Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Jadi firman Tuhan telah menubuatkan dan telah mengingatkan kepada kita bahwa semua usaha-usaha, semua pekerjaan-pekerjaan, semua yang dilakukan oleh manusia satu saat akan digoncangkan oleh Tuhan. Dan semua yang digoncangkan oleh Tuhan, yang dibangun tanpa ada unsur Tuhan di sana akan runtuh satu saat saudara. Apa yang selama ini kita berusaha bangun, yang kita berusaha untuk dirikan, yang kita berusaha untuk pelihara, yang kita berusaha untuk bangun dalam hidup kita, apakah keluarga kita, apakah rumah tangga kita, atau apapun pekerjaan kita saudara, yang kita bangun yang hari-hari ini sedang mengalami reruntuhan karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam aspek-aspek hidup kita. Saudara, semua hal, segala sesuatu yang dibangun di luar Tuhan akan diruntuhkan oleh Tuhan. Jangan bangun Babel, jangan bekerja tanpa melibatkan Tuhan. Jangan merencanakan masa depan tanpa melibatkan Tuhan, itu jadi Babel. Hancur semuanya. Jangan membangun rumah tangga tanpa melibatkan Tuhan. Orang tua jangan mendidik anak tanpa melibatkan Tuhan. Saudara sedang membangun Babel. Makanya anak-anak sekolah, anak-anak muda, jangan bangun masa depan, jangan menentukan, merencanakan hari esok, masa depan tanpa melibatkan Tuhan. Tuhan akan meruntuhkan segala sesuatunya. Nah, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, bagaimana kita bisa membangun mesbah dalam hidup kita. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-24.
Sekalipun Tuhan berkata kepada orang Israel supaya mereka hanya membangun satu mezbah dan beribadah di satu tempat, tapi buatlah mezbah bagiku dari tanah dan persembahkanlah korban bakaranmu dan korban keselamatanmu dan kambing dombamu dan lembu sapimu. Nah, di mana mezbah ini dibangun? Firman Tuhan berkata, mezbah dari tanah itu bisa dibangun di setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Apa yang dimaksud dengan mezbah yang dibuat dari tanah? Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dikatakan, ayat yang ke-12, bahwa tanah akan menghasilkan buah-buahan yang berbiji. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah-buahan yang berbiji. Jadi tanah adalah gambaran dari sesuatu yang menghasilkan rejeki dan makanan bagi manusia. Sejak awal untuk itulah Tuhan menciptakan tanah. Jadi kalau di kitab Keluaran dikatakan, bangunlah mezbah dari tanah, ini berbicara mengenai ibadah yang kita lakukan di tempat di mana kita mencari rejeki. Apa yang dimaksud dengan membangun mezbah dari tanah di tempat yang telah kutentukan? Artinya saudara, pekerjaan yang kita kerjakan hari ini, setiap hari, bukan hanya sekedar pekerjaan aktivitas lahiriah, tapi kita harus menjadikan pekerjaan kita sebagai tempat kita mempermuliakan Tuhan. Semua kita adalah orang-orang yang harus membangun mezbah dari tanah liat di tempat di mana Tuhan tetapkan kita untuk menghasilkan rejeki. Jadi ibadah, hal-hal rohani, hubungan dengan Tuhan, itu bukan hanya bicara saudara datang ke gereja, beribadah dan membangun mezbah di sini, bukan. Di tempat di mana kita bekerja, kita bisa menghadirkan Tuhan. Apa hubungannya dengan kita membangun reruntuhan, saudara? Ternyata ini, saudara. Kenapa firman Tuhan berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Apa hubungannya itu dengan membangun mezbah? Kalau kita ingin melihat semua reruntuhan dalam hidup kita, ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Atau kalau saudara ingin melihat apa yang kau bangun dalam hidupmu tidak mengalami kehancuran dan tidak mengalami reruntuhan, maka kita harus menghadirkan Tuhan di tempat di mana kita berada hari ini. Pekerjaan yang tidak ada mezbah di sana akan runtuh. Karena firman Tuhan berkata di kitab Mazmur 127 ayat yang pertama, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan untuk ikut bersama-sama membangun bersama dengan kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu akan tetap bertahan, atau segala reruntuhan dalam hidup kita akan dibangun kembali. Saudara, kita harus bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam segala usaha yang kita lakukan setiap hari. Kalau saudara bisa menghadirkan Tuhan, hidupmu tidak akan mengalami reruntuhan lagi. Kalau saudara bisa bangun mezbah dimanapun, hidupmu akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Yang runtuh pun akan dipulihkan. Yang sudah dibangun tidak akan digoncangkan lagi, tidak akan mengalami reruntuhan. Kalau ada Tuhan di sana. Apa yang kita kerjakan dalam hidup kita tidak mengalami kesia-siaan. Apa yang saudara usahakan dalam hidupmu tidak mengalami kegagalan. Kita membutuhkan Tuhan dimanapun dalam segala usaha yang kita lakukan, saudara. Nah, hari ini kita harus belajar untuk membangun mezbah. Di mana kita bangun mezbah? Di tempat di mana Tuhan menaruh kita atau memberikan kita rejeki, saudara. Nah, sekarang coba kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Jadi mezbah itu adalah tempat atau adalah sebuah wadah di mana kita bisa menghadirkan Tuhan. Dan di mana ada mezbah yang dibangun, Tuhan akan menampakkan diri di sana. Tuhan akan hadir di sana. Dan ketika Tuhan hadir di tempat di mana kita membangun mezbah, maka tempat itu akan bertahan pada waktu terjadi kegoncangan. Dan sekalipun hidup kita sudah mengalami reruntuhan, sudah mengalami kehancuran, rumah tangga yang hancur, pekerjaan yang hancur, usaha yang hancur, hidup yang hancur pun akan didirikan kembali kalau
kalau Tuhan hadir di sana. Makanya kita sangat butuh untuk kita membangun mezbah dimanapun Tuhan menempatkan saya dan saudara. Semua bangunan, semua hidup yang dibangun di luar Tuhan, hanya sekejap saja Tuhan bisa runtuhkan. Nah, sering kali tanpa kita sadari, kita tertipu dengan tipuan iblis untuk kita membangun segala sesuatu dalam hidup kita tanpa melibatkan dan menghadirkan Tuhan di sana. Orang tua suka lupa menghadirkan Tuhan waktu mendidik anak. Mikirnya hanya sekolah yang membuat anak-anak sukses. Hancur semua. Jadi semua yang diciptakan oleh manusia, semua yang prinsip-prinsip yang dibangun oleh manusia, satu-satu akan diruntuhkan oleh Tuhan. Makanya jangan bangun Babel lagi dalam hidup kita. Jangan ciptakan sebuah bangunan tanpa ada Tuhan di sana. Jangan bangun keluarga, jangan bangun usaha, jangan ciptakan sebuah pekerjaan di mana saudara tidak bisa menghadirkan Tuhan di sana. Satu saat hancur itu saudara, akan jadi reruntuhan. Tapi firman Tuhan berkata, di tempat di mana sudah jadi reruntuhan sekalipun, kalau Tuhan hadir di sana, yang runtuh pun akan dibangun kembali. Kita sedang membangun yang mana? Apakah kita sedang membangun hidup yang ingin mengejar kemegahan, kekuatan, kokoh, atau kita sedang mengejar Tuhan dalam hidup kita? Atau kita sedang mengejar mezbah, membangun mezbah dalam hidup kita untuk menghadirkan Tuhan? Karena bangunan seperti apa yang kita bangun hari ini, itu akan menentukan saudara, pada waktu terjadi kegoncangan, apakah saudara bisa bertahan, tetap kuat, tetap kokoh, atau hidup kita menjadi runtuhan. Tapi firman Tuhan berkata, hidup yang sudah runtuh dan hancur sekalipun, kalau ada mezbah yang dibangun di sana dan kalau Tuhan hadir di sana, firman Tuhan berkata, aku akan mendirikan kembali reruntuhan-reruntuhan di Yerusalem dan Yehuda. Hidup yang hancur pun kalau bisa membangun mezbah lagi, menghadirkan Tuhan, akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Mulai siang hari ini saudara tahu prioritas mana yang saudara mau bangun hari ini. Bangunlah mezbah dari tanah liat di tempat di mana Tuhan akan menjadikan itu menjadi tempat peringatan. Di pekerjaan kita bangun mezbah, di keluarga kita bangun mezbah, hadirkan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika digoncangkan oleh apapun, ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi kegoncangan, saudara tetap menjadi bangunan yang kokoh, gak runtuh, gak hancur. Hari-hari ini percayalah saudara, semua akan digoncangkan oleh Tuhan. Apakah lewat COVID, apakah lewat resesi, atau lewat bencana alam, semua kegoncangan, bahkan firman Tuhan berkata, bukan hanya bumi, langit pun akan digoncangkan. Kalau bumi nggak cukup untuk meruntuhkan bangunan-bangunan itu, langit yang akan digoncangkan oleh Tuhan untuk meruntuhkan bangunan-bangunan itu. Tapi bangunan yang bisa dibangun atau bangunan yang menghadirkan Tuhan di sana tidak akan pernah mengalami kehancuran. Biar kita menjadi bangunan-bangunan yang kokoh ketika terjadi kegoncangan. Karena kitab Ibrani berkata, karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah sekarang coba lihat dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ada orang yang bermegah, mengejar kereta. Kereta ini bicara tentang kemegahan dunia, kekuatan dari dunia. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Siapa mereka yang tetap tegak? Siapa mereka yang bangun kembali ketika terjadi kegoncangan? Firman Tuhan berkata, hanya mereka yang bermegah dalam nama Tuhan. Yang tidak bermegah karena kemewahan, karena bangunan-bangunan dalam hidupnya yang kokoh. Jadi jangan bermegah karena pekerjaan kita yang hebat. Jangan bermegah karena prestasi-prestasi lahiriah. Jangan bermegah karena banyaknya harta lahiriah yang kita miliki. Karena firman Tuhan berkata, mereka akan rebah dan jatuh. Tapi orang-orang yang bermegah karena nama Tuhan, mereka akan tetap berdiri dan tetap tegak. Karena mana yang kita prioritaskan, mana yang kita berusaha untuk bangun hari ini, itu menentukan apakah kita mengalami kejatuhan dan kehancuran, atau kita menjadi orang-orang yang bangun berdiri dan tetap tegak
pada hari-hari yang terakhir. Tergantung apa yang kita bangun hari ini. Tergantung mana yang saudara kejar hari ini. Kalau saudara hanya mengejar apa yang kokoh menurut mata manusia, kalau kita hanya mengejar apa yang mewah menurut pikiran manusia, suatu saat saudara akan runtuh dan rebah. Tapi kalau kita mengejar kemegahan dalam nama Tuhan, kita akan berdiri tegak. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-33 saudara. Kapan Tuhan akan membangun kembali hidup kita? Pada waktu Tuhan mentahirkan kita dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kota yang runtuh sekarang sudah menjadi kota yang didiami, kota yang menjadi kubu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mentahirkan. Jadi ketika Tuhan mentahirkan, ketika Tuhan hadir akan terjadi pemulihan yang daripada Tuhan. Ketika kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, hidup kita ditahirkan oleh Tuhan, hidup kita dibaharui secara roh, hati kita dipulihkan oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata pemulihan itu tidak hanya terjadi dalam hidup kita, dalam hati kita, tapi tanah kita, pekerjaan kita, hidup keseharian kita akan dipulihkan juga oleh Tuhan. Kita harus rindu hidup kita ini bukan hanya hati kita yang akan Tuhan pulihkan saudara, tapi keseluruhan aspek dalam hidup kita ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau hati kita sudah ditahirkan, kalau hidup kita sudah dikuduskan, kalau Tuhan sudah menjadi penebus dalam hidup kita, maka semua yang tandus pun akan berubah menjadi taman Eden. Makanya hari-hari ini, ayo di hari-hari yang terakhir ini, kita harus mengejar pribadi Tuhan sebagai penebus yang mentahirkan kita, yang membersihkan kita, dan Tuhan juga yang akan memulihkan hidup saya dan saudara. Jangan puas hanya sampai di sini saudara. Tuhan belum selesai dengan hidup saya dan saudara. Kalau hari ini kita masih melihat ada banyak reruntuhan dalam hidup kita, rumah tangga kita belum dipulihkan, keluarga kita belum dipulihkan, pekerjaan kita belum dipulihkan, maka kita harus mengejar bagaimana caranya kita bisa menghadirkan Tuhan yang akan membangun kembali dan memulihkan kembali hidup saya dan saudara. Di mana Tuhan hadir, tanah tandus bisa berubah menjadi taman Eden. Di mana Tuhan hadir, kota yang runtuh bisa berubah menjadi kota yang berkubu. Kalau memang Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara, maka Tuhan akan menghasilkan bukan hanya hati dan hidup kita dipulihkan, pekerjaanmu pun pasti dipulihkan, keluargamu pun pasti dipulihkan, anak-anak kita pun pasti dipulihkan oleh Tuhan. Dan itulah kerinduan hati Tuhan saudara. Dan itu adalah karakter Tuhan. Dia adalah Tuhan yang memulihkan. Dia adalah Tuhan yang membangun kembali yang hancur menjadi sesuatu yang pulih, yang utuh. Kalau hari ini kita belum bisa melihat pemulihan yang daripada Tuhan, mungkin kita belum bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita belum pernah membangun mesbah tanah liat di tempat di mana Tuhan taruh kita berada hari ini saudara. Karena firman Tuhan berkata ketika Abraham membangun mesbah, maka Tuhan menampakkan diri di sana. Kalau Tuhan sudah menampakkan diri dalam hidup seseorang, pemulihan pasti akan terjadi dalam hidup orang itu. Setandus apapun, sekering apapun, segagal apapun, sehancur apapun hidup orang, kalau Tuhan hadir di sana, hidup orang itu pasti dipulihkan. Dan ini harus terjadi dalam hidup kita saudara. Karena ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Jadi janji Tuhan tentang berkat, tentang pemulihan, itu buat setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Buat setiap orang-orang percaya yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Janji Tuhan, hidup kita ini akan dibangun kembali saudara. Coba lihat dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ketiga. Kalau ada orang buta datang kepada Yesus, pasti akan menjadi orang yang melihat. Kalau ada orang tuli datang kepada Tuhan, pasti dia akan menjadi orang yang mendengar. Kalau ada orang lumpuh datang kepada Tuhan, dia pasti akan bisa berjalan lagi. Kalau ada orang, bahkan orang mati pun, kalau orang mati ini diusung dan dibawa kepada Tuhan, maka orang mati pun pasti dibangkitkan. Kalau ada orang yang gagal datang kepada Tuhan, hidupnya pasti jadi berhasil. Kalau ada orang miskin datang kepada Tuhan, hidupnya pasti dipulihkan. Kalau ada rumah tangga yang hancur datang kepada Tuhan, pasti akan dipulihkan sama Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang belum kenal Tuhan, hidupnya di luar Tuhan dan mengalami kehancuran, kalau dibawa kepada Tuhan akan mengalami pemulihan. Karena itu sifatnya Tuhan. Sifatnya dia adalah dia akan menyembuhkan, dia akan memulihkan, dia akan membangkitkan, dia akan menghidupkan. Kalau ada orang yang hari ini hidupnya mengalami kesengsaraan, kehancuran, ketika datang kepada Tuhan,
akan dipulihkan hidupnya kembali. Apa yang rusak dalam hidup saudara hari ini? Bawa ke Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Apa yang hancur dalam hidup kita hari ini, bawa kepada Tuhan, Tuhan akan baharui kembali. Apa yang runtuh dalam hidup kita hari ini, kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan bangun kembali. Apa yang hilang dalam hidup kita hari ini, kalau itu kita perhadapkan kepada Tuhan, yang hilang pun akan dikembalikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, hidup kita hari ini masih sakit-sakitan, berarti ada yang salah dengan hidup kita. Karena di mana Tuhan hadir, di mana Allah hadir, pemulihan pasti terjadi. Makanya ayo kejar bagaimana menghadirkan Tuhan. Jangan sibuk untuk membangun sesuatu yang lahiriah terus. Jangan sibuk hanya mengejar kereta, mengejar kuda, mengejar kemewahan. Sementara saudara kehilangan Tuhan. Karena semua yang saudara bangun hari ini akan runtuh kalau nggak ada Tuhan di sana. Tapi kalau hari ini hidupmu sudah runtuh sekalipun, engkau bisa hadirkan Tuhan, yang runtuh pun sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Saudara tahu maksudnya sifatnya Tuhan? Itu karakternya Tuhan, itu ciri khasnya Tuhan. Jadi kalau apa yang menjadi ciri khas, menjadi karakter, menjadi identitas Allah, belum terwujud dalam hidup kita. Mungkin karena Tuhan belum hadir dalam hidup kita. Kenapa Tuhan belum hadir? Karena mungkin mesbah tanah liat itu belum kita bangun dalam hidup kita. Karena saudara hanya membangun mesbah kalau beribadah di hari Minggu. Di rumah bangun mesbah enggak? Apakah ada mesbah tanah liat di tempat di mana kita tinggal hari ini? Saudara bangun setiap hari. Bagaimana? Kok belum sampai Pak? Ya mungkin karena mesbah tanah liat itu kita hanya bangun di gereja. Jadi sekali lagi saya sampaikan saudara, tadi yang saya sampaikan. Orang Israel ada dua jenis mesbah yang Tuhan perintahkan. Yang pertama adalah mesbah tembaga yang dibangun di bait Allah. Hanya itu satu-satunya mesbah tembaga yang boleh dibuat oleh orang Israel. Kalau ada mesbah tembaga yang lain, itu adalah penyembahan berhala. Tapi di kitab Keluaran dikatakan ada satu mesbah yang mereka harus bangun di tempat di mana Tuhan akan menjadikan tempat peringatan. Yaitu mesbah yang dibangun dari tanah liat. Artinya dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, di tanah, di tempat di mana menghasilkan makanan dan rejeki dalam hidup kita, kita bisa bangun mesbah di sana. Dan harus bangun mesbah di sana supaya apa? Supaya Tuhan menampakkan diri seperti Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ngapain Tuhan menampakkan diri? Supaya yang terjadi dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 tadi terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengejar kemegahan karena nama Tuhan. Karena orang-orang yang bermegah karena Tuhan akan bangkit berdiri dan akan tetap tegak dalam Tuhan. Nah, Yesaya pasal 61 ini, mereka akan kembali, akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saudara, saya ini merenungkan cukup lama, membangun reruntuhan yang berabad-abad. Saudara bayangkan, reruntuhan yang berabad-abad aja masih bisa dibangun oleh Tuhan. Sesuatu yang hancur bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, yang sudah berabad-abad hancur, Tuhan masih bisa bangun kembali. Saya berdoa hari-hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini saudara, kejarlah Tuhan, supaya hidupmu dibangun kembali oleh Tuhan. Semua reruntuhan-reruntuhan dalam hidup kita akan dibangun kembali kalau Tuhan hadir di sana. Bahkan reruntuhan, kehancuran, kekalahan yang sudah berabad-abad pun akan sanggup dibalikkan oleh Tuhan.